Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Masuk pasal bagaimana berpenampilan sopan terhadap seorang terhadap murid ya ketika mengaji. Jadi ngaji itu juga ada aturan dalam berpenampilan ketika antum belajar. Yang sopan itu seperti apa, pecinya, pakaiannya dan lain sebagainya. Itu mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa biwasilah Al-Fatihah Allah, semoga mudahkan kita dalam memahami apa yang kita pelajari pada malam kali ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur ta'ala bilumi fi daraini amin. Faslun, sebuah fasal. Wa yadkhulu ala syaihihi. Wa yadkhulu, dan masuk. Wa yadkhulu, dan masuk talib atau pelajar atau santri. Masuk di sini adalah hadir gitu ya. Ala syaihihi, kepada gurunya. Ala syaihihi, kepada gurunya. Kamilal khisal, kamilal khisali, dalam sempurna keadaannya. Kamilal khisali, dalam sempurna keadaannya, dalam kondisi yang sempurna. Wa yadkhulu, dan masuk atau hadir atau mendatangi seorang pelajar atau santri. Ala syaihi, kepada gurunya. Kamilal khisali, dalam kondisi sempurna, dalam sempurna keadaannya. Seperti apa? Muttasifan bima dzakarnahu fil muallim. Muttasifan, disifati. Muttasifan, disifati. Bima, dengan sesuatu, dengan keterangan. Bima, dengan keterangan. Dzakarnahu, yang telah kami sebutkan. Dzakarnahu, yang telah kami sebutkan. Fil muallimi, dalam adab seorang guru. Dzakarnahu, yang telah kami sebutkan. Fil muallimi, dalam adab seorang guru. Seperti apa adab ketika kita menghadiri sebuah majelis? Antum sebagai santri ngaji, adab fashionnya ya, pakaiannya yang benar seperti apa, kondisi badannya. Yang pertama adalah mutatahhiran. Ya, yang pertama mutatahhiran, dalam kondisi suci. Ya, mutatahhiran, suci. Berwudu dari rumah, jangan wudunya di sini. Boleh nggak di sini? Boleh, tapi lebih bagus wudunya dari rumah. Datang tuh kondisinya suci, apalagi mau ngapalin Quran, apalagi antum dari rumah bawa Al-Quran. Musta'milan lissiwak,
sudah menggunakan siwak. Musta'milan lis-siwak, sudah menggunakan siwak. Atau kalau sekarang sudah gosok gigi. Pakai siwak lebih bagus. Apalagi zaman sekarang sudah ada Pepsodent siwak. APAI ya? Ya, APAI siwak boleh. Ya, boleh. Ya. Tapi saya nggak promosiin siapa-siapa. Jadi ente kesini, ya antum kesini sudah mandi, suci, bersiwak atau gosok gigi. Jangan habis main bola ganti baju, muka belepotan, badan keringatan. Ya, ketika di sini ngaji yang sampingnya baunya siapa sih? Perasaan pengen bersihin mulu, ternyata sampingnya habis main bola langsung ngaji. Ya, keringatnya, dakinya masih nempel semuanya. Ya, baunya ya 5 meter masih kecium. Seperti bau kaos kaki Anda yang sudah 5 hari belum dicuci. Habis itu kaos kakinya basah karena hujan. Baunya kayak apa tadi ya? Ya, Masya Allah. Farighul qalbi minal umuri. Farighul qalbi, hatinya tidak disibukkan. Farighul qalbi, hatinya tidak disibukkan. Minal umuri, dari urusan-urusan. Farighul qalbi, hatinya tidak disibukkan. Minal umuri, dari urusan-urusan asyaghilah, yang melalaikan atau yang menyibukkan juga boleh. Atau gampangannya kalau farigh itu sebenarnya kosong ya. Farighul qalbi, orang yang kosong hatinya, minal umur, dari urusan-urusan asyaghilah, yang menyibukkan diri. Contohnya apa? Antum datang ke sini nggak lagi bawa pikiran. Pikiran apa? Wah, habis kalah main game guys. Kepikiran hanya diobrol di sini gamean. Habis main bola, habis main petak umpet, apalagi habis main TikTok kan gayanya salah-salah dari tadi. Ya kan? Akhirnya kepikiran. Datang ke pengajian masih yang ngomongin itu. Kenapa? Pikirannya ke situ. Sehingga ketika setoran dia salah-salah mulu. Ya kan? Barokal TikTok dan tuh apa tadi ya gitu. Ya, wah tadi main game kalah mulu tadi. Enggak apal-apal, giliran dipanggil mas orang, "Entar dulu, Ustaz." Ya, bukannya ngapal malah ngobrolin itu tadi, menyibukkan urusan yang belum selesai tadi sebelum ngaji. Jadi ketika memang antum datang ke sini untuk taklim, salah satunya adalah menyucikan kolbun, hatinya bersih untuk menghafal, kosongkan pikiran-pikiran lainnya, sehingga ketika setoran insya Allah mudah. Terlebih ketika menghafal dan ketika setor. Ya, ketika di luar itu tafadhol yang ini jangan terlalu sibuk dengan itu. Tapi ketika sedang setor, pikirannya jangan ngaco kemana-mana. Mau setor masih ngebayangin yang lain-lain, wah itu udah pasti setorannya entah kemana tahu ya, yang diapal apa, yang dikeluarin apa. Ya, akhirnya suratnya bacanya loncat-loncat ayatnya dan lain sebagainya. Itu jadi gak bener kan? Wa alla yadkhula bi khairi isti'dzan. Wa alla yadkhula, dan tidak masuk. Wa alla yadkhula, dan tidak masuk bi ghairi isti'dzanin, dengan tanpa izin. Wa alla yadkhula, dan tidak masuk bi ghairi isti'dzanin, dengan tanpa izin. Idza kana, ketika ada. Idza kana, ketika ada asy-syaikhu, guru. Idza kana, ketika ada asy-syaikhu, guru, fi makanin, di tempat.
fi makanin di tempat yuhtaju yang dibutuhkan, yuhtaju yang dibutuhkan, fihi di dalamnya, fihi di dalamnya atau di dalam tempat itu, ila isti'dzanin untuk minta izin. Adab yang selanjutnya adalah alla yadkhula bi ghairi isti'dzan, tidak masuk dengan tanpa izin. Jadi mau masuk ruangan harus izin dulu. Idza kana asy-syaikhu, ketika ada gurunya, min fi makanin yuhtaju fihi ilal isti'dzan, di tempat yang membutuhkan izin. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam kondisi pengajiannya pengajian rumahan, bukan di kelas, ya. Antum mau ngaji nih ke dalam, kan pasti ngetok pintu rumahnya dulu kan. Assalamualaikum Ustaz, mau ngaji, masuk. Jangan main masuk habis itu di dalam bercanda. Ya. Tapi kalau dalam kondisi kelas yang memang kelasnya itu dikhususkan untuk ngaji, di luar ruangan yang memang ruangan pribadi gurunya, itu boleh. Berarti memang kelas itu diizinkan untuk masuk dalam kondisi untuk kelas ngaji. Berbeda lagi kalau telat. Kenapa? Karena di dalamnya ada guru. Kalau ada guru harus minta izin dulu. Assalamualaikum, maaf telat, boleh masuk nggak? Ya, jangan tiba-tiba konon datang sholat di situ. Udah telat main sholat aja. Tapi kalau dalam kondisi jamaah, ya silahkan. Tapi kalau dalam ngaji ini nih, ya terus ente main masuk duduk, nggak salam, nggak izin dulu, nggak minta maaf dulu karena telat dan lain sebagainya, ya terus ente mau duduk, antum main duduk aja, itu berarti laisal adab kan kadzuba. Tidak ada adab seperti lalat. Lalat itu mencelok di mana aja, di kotoran mencelok, habis itu mencelok ke muka kamu, ya kan? Ya sopan kan? Lalat kan gitu, di mana aja dia nempel, ya menghinggap, ya. Dimanapun dia akan berhenti, mau di kotoran, di tempat bersih, tempat makanan, dan tidak permisi. Pernah nggak ada lalat pengen nempel di muka kamu? Permisi yang mau nempel. Nggak ada kan? Iya. Nggak jadilah, nggak diizinin, nggak mungkin. Ya kan? Dia nempel aja udah, mau di mana aja juga dia akan nempel. Nah, antum kalau kondisinya, keadaannya, sifatnya, khisolnya, halnya kayak gitu, berarti seperti lalat. Jadi kaidah apa istilahnya nadom lagi. Bahasa Arabnya itu ya laisal adab kadzubab. Ya, orang yang enggak punya adab seperti lalat. Ingat tuh. Itu bisa buat dalil ente pidato nanti. Ya, laisal adab kadzubab. Cari di Google ada itu ya. Adab selanjutnya apa? Wa ayyusallima 'alal hadirin idza dakhala. Wa ayyusallima, jika memberi salam. Tuh masuk, ya, memberi salam meskipun masuk gerbang, temannya sudah ada di dalam, salam. Wa ayyusallima, dan memberi salam 'alal hadirin, atas orang-orang yang sudah hadir. Kalau nggak ada orang, salam nggak? Tetap salam, karena insya Allah ada malaikat yang akan jawab. Nah, antum yang ada di dalam ya juga assalamualaikum, jangan bengong. Assalamualaikum, ya antum ada yang masuk nih, assalamualaikum warahmatullah. Yang di dalam malah, gimana bro? Belum dijawab, udah bro aja. Jawab dulu baru gimana gitu. Jawab dulu waalaikumsalam. Ingat ya, jawab salam itu bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Ya. Kalau waalaikumsalam itu salah dalam bahasa Arab, karena assalamu
kamu itu asyamsiyah, jadi harus wa'alaikumussalam. Kalau wa'alaikumussalam berarti asyamsiyahnya hilang. Dan itu nanti secara arti, secara tarkib atau susunan bahasa Arab salah, atau grammarnya bahasa Arab itu jadi salah. Nah, orang Indonesia udah terlanjur ditulis bahasa Indonesia assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, harus diperbaiki. Antum sebagai santri belajar bahasa Arab, ngaji dirubah. Kalau ada salam dijawabnya waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, bukan santri al-fikih ya. Kalau santri al-fikih harus jawabnya waalaikumsalam. Ya, anak-anak kecil itu udah pada tahu. Ya, santri al-fikih anak kecil udah tahu. Wa ayyusallima, dan memberi salam alaihi, ya, kepadanya, wa alal hadirin, kepada orang-orang yang telah hadir, idza dakhala, ketika masuk. Idza dakhala, ketika masuk, beri salam. Wa yukhassasu, dan mengkhususkan. Ada nggak di situ? Wa yakhussahu, kan? Wa yakhussahu, dan mengkhususkan. Dunahum bitahiyyati, ada nggak? Ada. Dunahum, kepada selainnya, selain mereka. Artinya selain yang hadir, ya. Bitahiyyati, dengan penghormatan. Bitahiyyati, dengan penghormatan atau salam yang khusus. Contohnya, ya, contohnya ketika masuk, kan ini pernah dibahas di bab sebelumnya, nggak salah. Ketika masuk ada guru, ada santri yang lain. Antum masuk, beri salam secara umum, assalamualaikum warahmatullahi. Yang lain jawab bersama-sama, waalaikumsalam. Ketika salam sama gurunya, salam gitu, namanya salam khusus, kayak gitu, ya. Antum nih masuk ke rumah, ya, masuk ke rumah. Ada adik, ada kakak, ada saudara, ada orang tua. Salam masuk ke rumah, assalamualaikum. Terus ketika salim kepada orang tua, salam lagi, itu namanya salam khusus. Ya, ketika ketemunya sama orang tua tidak cuma salim. Antum ketika pulang ke rumah, nyampe rumah ketemu orang tua, salim apa lempar tas? Salim, kan? Nah, kalau salim jangan cuma salim doang, tetapi juga ucapkan salam lagi. Assalamualaikum, masuk ke rumah, ketemu ibu atau bapak, salam lagi sambil assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti bapak kamu nanya tuh, kok 2 kali? Kata kitab, ya, di kitab At-Tibyan diajarinnya begitu. Jangan kata saya menjelaskan kitab. Kata siapa ini? Kata Imam Nawawi. Saya hanya menjelaskan, bukan kata Ustaz, bukan. Kata kitab At-Tibyan, ya. Yang mengatakan adalah Syekh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan. Adab selanjutnya apa? Wa ayyusallima alaihim wa alaihim idza tasarrafa. Wa ayyusallima, dan memberi salam. Alaihi wa alaihim. Alaihi, kepadanya, kepada guru, wa alaihim, dan kepada hadirin, kepada orang-orang yang hadir. Wa ayyusallima, dan juga memberi salam, alaihim, kepada guru, wa alaihim, dan kepada yang hadir, idza sarafa, ketika hendak pulang. Idza sarafa, ketika hendak pulang. Ketika mau pulang pun juga memberi salam, ya. Kalau salim, ingat, kalau salim sama guru ucapkan salam. Kama jaa, seperti yang telah datang.
Kama jaa seperti yang telah datang fil hadisi dalam sebuah hadis. Fil hadisi dalam sebuah hadis, walaisatil ula bi ahaqqo minas saniyah. Walaisatil ula, bukanlah yang pertama, bi ahaqqo, yang lebih berhak minas saniyah, dari yang kedua. Tidaklah salam yang pertama, yaitu artinya sesungguhnya. Walaisatil ula, tidaklah salam yang pertama, bi ahaqqo, ya, lebih berhak atau lebih utama juga boleh, minas saniyati, dari salam yang kedua. Minas saniyati, dari salam yang kedua. Ini ada di hadisnya Al-Bukhari dalam bab adab bil mufrad, ya, hadis ke 1007 dan 1008. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dan Imam Tirmidzi. Ini hadis yang sahih dan masyhur insyaallah. Jadi dalam pasal ini, ya, masih separuh pasal nih, kita mempelajari berpenampilan sopan. Ya, yang pertama apa? Ketika masuk, ya, kepada guru, ketika datang, kalian harus berpenampilan sempurna. Sempurna itu bukan berarti harus ganteng. Ya, kalau nggak ganteng nggak boleh masuk, nggak gitu juga. Harus putih, yang hitam nggak boleh masuk, nggak gitu juga. Ya, sempurna itu artinya pakaiannya rapi, bajunya rapi, kondisinya suci. Di sini kan dijelaskan, ya, suci kondisinya, dari rumah udah wudu, kemudian bersiwak, jangan lupa sikat gigi. Artinya apa? Ya, mandi dulu yang benar juga. Kemudian hatinya kosong dari pikiran-pikiran lain selain ingin ngaji doang. Ya, kemudian masuknya juga minta izin jika dalam kondisi yang memang ngaji di rumahan, ya memang membutuhkan izin. Kemudian juga, ya, kita harus salam ketika masuk, meskipun nggak ada gurunya nih, antum masuk ke sini adanya teman-teman kamu, salam juga. Ya, jangan mentang-mentang temannya sendiri, ya, cuma halo bro, mana sehat semua bro, mending masih ngomong gitu, masuk nyolong aja ke dalam, salam enggak apa enggak. Ya, ini harus dibiasakan, ya, karena kita sudah belajar. Kemudian salam juga dikhususkan kepada gurunya atau yang lebih tua. Juga salam ketika ingin pulang, kayak gitu, ya. Paham tuh? Nah, ini masih setengah nih pasalnya. Nanti besok kita pelajari lagi walai ta'al tariqoban nasi wallahu a'lam bishawab. Perhatikan ya, ya, nah tadi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa fi'li wa hiyati bihi astafi mi'quli da'i wa nuruhu dalilun li qalbil 'inda jali wa hayrati fa ya rabbi masi'ani bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqallati fahabli ayya wa abu ilman wa hikmatan wa rizqi ya razaqu kulli musahila wa bil khairi ya fattahu faftah wa bil huda wa bil
ya ilahana bijahin nabi asrafi man qad ursila maka diberikan ngobrol majlis subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.